lagi dengan Putri, sudah siap mengajar anak-anak, tapi ada sedikit beberapa pertanyaan yang hendak saya bicarakan dengan Putri terkait dengan persiapan mengajar hari ini. Kira-kira tujuan untuk pembelajaran hari ini yang ingin diwujudkan Putri apa nih? Sesuai dengan materi hari ini bahwa kita mempelajari tentang perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional itu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai setelah pembelajaran siswa yang pertama dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Ya, yang kedua, siswa dapat menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi manfaat-manfaat perdagangan internasional. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita hendak capai pada pembelajaran hari ini. Luar biasa, tujuan pembelajarannya sangat banyak sekali dan juga pastinya berguna bagi anak-anak. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai bagaimana? Area pengembangan diri siswa yang hendak dicapai yang pertama adalah aspek spiritual. Ya, siswa dengan berdoa, dengan mengaji itu akan membentuk mental yang merasa selalu bersyukur, kemudian damai, dan tentu saja akan meningkatkan ketakwaan siswa. Yang kedua adalah area sosial. Dengan area sosial ini akan membentuk siswa menjadi lebih bisa berinteraksi dengan teman-temannya dalam pembelajaran. Yang ketiga, area emosional. Siswa diharapkan bisa mengendalikan diri, bisa bersabar, dan bisa menata diri di dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah area mental. Bagaimana bisa mengembangkan profesionalisme atau tingkat kecerdasan siswa terkait dengan materi yang harus dipahami. Itu area pembelajaran yang dari area-area tersebut yang disebutkan oleh Putri, strategi yang dipersiapkan apa Putri? Yang pertama, strategi yang disiapkan dalam proses pembelajaran adalah pembelajaran itu diusahakan berpusat pada siswa, di mana siswa semua baik yang dengan IQ yang pandai maupun dengan IQ yang agak rendah itu bisa sama-sama mengeksplorasi dan mengeksploitasi dirinya dalam proses pembelajaran. Jadi bisa sama-sama berperan serta aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian saya pilih strategi pembelajarannya dengan menggunakan metode diferensiasi. Ternyata luas sekali area pengembangan yang ingin diwujudkan oleh Putri. Dari area pengembangan tersebut, strategi apa yang dipersiapkan untuk bisa mengembangkan area pengembangan tersebut? Strategi yang saya persiapkan dalam pengembangan area pengembangan tadi adalah dalam pembelajaran itu bagaimana saya mencari strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa baik yang ber-IQ tinggi maupun ber-IQ rendah sama-sama bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi dirinya sehingga bisa sama-sama mencari dan membuat pengalaman belajar yang menarik terhadap itu. Maka saya mencoba menggunakan metode diferensiasi terhadap karena masing-masing siswa kan berbeda potensinya. Heterogen gitu. Dan saya berusaha memunculkan dengan media pembelajaran yang menarik dengan penayangan video, gambar-gambar. Dari heterogenitas tadi, Putri berusaha membuat media pembelajaran dengan berbagai macam model. Kemudian pendekatannya juga pendekatan diferensiasi. Terima kasih Putri atas obrolan kita kali ini. Mohon maaf mengganggu. Tidak apa-apa.
3. Indonesia. Kembali. Selamat. Untuk teman-teman kita yang sakit, mari sama-sama kita doakan semoga segera lekas sembuh. Dan kalian yang dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk mencari ilmu. Karena ternyata kelas kalian sudah terjaga kebersihannya. Akan kita lanjutkan dengan materi pelajaran kita hari ini. Kita awali dengan bab ketiga, yaitu tentang buka kitab. Silakan disiapkan untuk semua peralatan tulis, buku tugas. Kalian perhatikan dan amati gambar pelabuhan JP yang disiapkan sebagai tempat untuk pelajaran kali ini. Lihat, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan materi tentang perdagangan internasional. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, kalian juga harus bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Dan yang ketiga, kalian harus memahami dan bisa menjelaskan manfaat dan hambatan dalam perdagangan internasional. Itu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran kali ini. Bentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Membentuk kelompok sendiri deh. Sesuai dengan tempat duduk ya. Kemudian yang kedua, setelah bergabung berdasarkan dari gambar yang sudah kalian amati, kira-kira muncul pertanyaan apa saja terkait dengan materi perdagangan internasional ini. Ayo, kelompok mana yang kira-kira bisa memimpin pertanyaan? Kelompok 7, silakan. 1. Apa pengertian perdagangan internasional? Terus ada lagi? Tadi sudah. Oh, ini khusus dari daerah kita, daerah lokal kita. Ini yang harus dikembangkan ya. Kita punya potensi. Nanti sampai harus bisa menganalisa kira-kira di Gresik itu apa saja yang bisa diekspor. Pada akhir pembelajaran kita akan melakukan Oke, silakan ke depan. Yang lain didengarkan, kemudian nanti silakan ditanggapi dari hasil presentasi teman kalian kelompok 8. Anak-anak, kita beri aplaus untuk teman-teman kalian yang sudah belajar. Khawatir, impor adalah maksudnya ada pembesaran atau jasa dari negara lain.
Pengertian dari perdagangan internasional. Sebutkan 4 manfaat dan semoga sukses. Waktu kita sudah berakhir. Sekali lagi sebelum Putri akhiri, terima kasih atas atensi belajar kalian hari ini. Kalian memang hebat. Tepuk tangan untuk kalian. Dan jangan lupa siapkan juga untuk materi pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bertemu dengan Putri untuk kita melakukan ngobrol-ngobrol sedikit tentang pelajaran anak-anak yang sudah kita lakukan Selasa kemarin, Putri. Oke, bisa minta waktunya sebentar, ya? Alhamdulillah bisa meluangkan waktu untuk kita ngobrol tentang pembelajaran kita yang kemarin. Ya, Pada waktu kemarin masih ingat Ibu Putri, ya? masih untuk materi perdagangan internasional Materinya perdagangan internasional kelas 9F. Untuk catatan refleksi dari pembelajaran kemarin bagaimana? Refleksi dari pembelajaran kemarin, saya merasakan bahwa anak-anak. Kemudian untuk topik percakapan dan catatan ketika di kelas, Putri, bagaimana Topik. anak-anak? Topik percakapan dan catatan anak-anak ya berlangsung secara lancar dan baik. Oke. Terkait dengan materi anak-anak yang tadi, bagi anak-anak kan sangat menyenangkan pelajaran itu. Oke. Karena sesuai, ya. Sesuai, dan kebetulan ada potensi di kabupaten kita yang terkait dengan pembelajaran materi perdagangan internasional. Karena di Gresik kan Ya. mayoritas juga, termasuk mayoritas juga. Ya. Kemudian memiliki ikon. Di Gresik memiliki pelabuhan JP yang anak-anak Oh, itu iya. tiap hari itu selalu mengetahui, oh JP, oh ternyata JP itu untuk aktivitas kegiatan ekspor impor pelabuhannya. Jadi anak, oh iya punyaku ada gitu Oke. kan. Kemudian itu banyak sekali keluar masuk di Iya, situ. masuk kendaraannya juga. Oke, untuk topik dan percakapan. Kemudian kira-kira rencana tindak lanjut selanjutnya, Putri, terhadap anak-anak di kelas tersebut? Kalau saya dari hasil pembelajaran itu, tentu saja tindak lanjutnya yang pertama adalah mengadakan evaluasi dan penugasan. Evaluasi berarti terkait dengan seberapa jauh anak-anak itu menyerap atau memahami materi pelajaran yang dipelajari pada saat itu. Yang kedua, memberi penugasan dengan cara memperdalam materi lewat sumber-sumber lain, bisa browsing di internet atau bisa membaca sumber-sumber buku sumber lain yang relevan atau dari lingkungan sekitarnya. Itu penugasannya. Kemudian juga untuk sedikit membaca materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oh, ya, dikaitkan dengan luar biasa ya, rencana tindak lanjutnya yang akan dilakukan Putri. Kemudian
Rencana pengembangan diri tadi disinggung sebentar tentang rencana pengembangan diri. Kira-kira aktivitas pengembangan yang masih ingin dikembangkan Putri bagaimana? Pengembangan diri terhadap saya atau Terhadap Putri sama anak-anak. Jadi ingin melakukan apa? pengembangan diri berarti terkait dengan kemampuan ya. Jadi kemampuan siswa dan kemampuan saya. Tentu saja untuk pengembangan diri saya seperti pribadi ya harus banyak belajar sehingga nanti bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik, bisa membawa anak-anak artinya siap dengan materi yang ada itu nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, alhamdulillah rencana Putri sungguh luar biasa untuk mengembangkan siswa menjadi siswa yang Insya Allah yang optimal untuk mengembangkan potensi mereka yang ada sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Anak-anak kan beda-beda. Selanjutnya Putri, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama pembelajaran? Yang sudah berjalan dengan baik ya tentu saja terkait dengan tahapan-tahapan pembelajaran yang dilaksanakan mulai dari pendahuluan yang kita runtut mulai anak-anak mendisiplinkan diri mulai dari memberi salam, kemudian berdoa bersama, kemudian literasi termasuk juga membaca Al-Quran itu dari pembukaan, kemudian kegiatan inti yang mulai dari aktivitas anak berdiskusi, dari hasil pengamatan media, kemudian sampai penutup, dan sampai penutup pun bisa kita akhiri sampai evaluasi kemarin bisa menjawab soal-soal yang saya berikan. Berarti sudah berjalan sesuai dengan keinginan, walaupun tidak 100% tapi paling tidak itu 90% sudah terlaksana dengan baik. Dari 90% tadi ada 10% kira-kira yang perlu ditingkatkan. Kalau saya menilai ada beberapa anak yang perhatiannya kurang. Itu yang mungkin tantangan bagi saya, bagaimana bisa membuat anak-anak yang beragam ini bisa semua mengikuti pelajaran secara sempurna. Itu tantangan bagi saya. Tantangan Putri, tantangan saya juga, tantangan sebagai guru. Dari 10% itu kok kebanyakan berhari-hari itu kok selalu mereka saja yang sepertinya itu di dalam pembelajaran belum bisa fokus. Itu yang menjadi PR kita bersama. Memang ada beberapa anak yang seperti itu lah, tugasnya kita Putri seperti yang dikatakan Putri tadi. Kemudian ini terakhir Putri, pada saat di coaching supervisi bagaimana perasaannya Putri? Tentu yang pertama adalah kurang percaya diri karena dilihat oleh orang lain. Kalau dilihat oleh orang lain itu kan mesti merasa waduh aku dilihat ya, nanti pasti akan muncul kekurangan itu merasa kurang percaya diri yang pertama. Yang kedua ya tentu saja berusaha maksimal untuk memberikan pembelajaran yang terbaik gitu karena dilihat oleh orang lain. Padahal sudah dilakukan sehari-hari, tapi kalau manusiawi sekali sudah dilakukan sehari-hari, tapi kalau ada yang melihat orang lain itu agak mesti ada merasa itu tadi kurang percaya diri. Tapi Putri hebat. Sudah berlangsung dengan lancar dan baik. Kemudian saya lihat juga anak-anak juga senang sekali, anak-anak antusias. Dari saya lihat dari awal sampai akhir itu anak-anak senang sekali Putri. Terima kasih. Sekian obrolan kita ini Putri, saya ucapkan terima kasih dan ngapunten mengganggu waktunya. Sama-sama. Barangkali
Putri ada perlu nggih saged melanjutkan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sukses selalu untuk Bu Linda. Amin. Sukses Sukses juga Ibu. untuk